Ya, Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saat pagi hari ini kita berjumpa lagi kembali untuk merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita. Dan habis sebelumnya, mari kita kembali bersama-sama bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu pagi hari ini, terima kasih karena Tuhan terus menolong memimpin kami, berikan kekuatan, berikan kesehatan, bahkan pemeliharaan Tuhan ada bagi kami sampai di hari yang ke-15 di bulan Juli Tuhan. Kami bersyukur dan saat pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan tolong kami semua sehingga kami terus lebih mengerti Tuhan, lebih mengerti firman-Mu, mengerti rencana kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan jam ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini tanggal 15 Juli tahun 2020, maka sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita sudah sampai di surat Mazmur, kitab Mazmur pasal yang ke-64 sampai yang ke-66. Dan kita minta mohon kepada Tuhan bahwa melalui tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita ini setiap tahun, bahkan pada tahun ini kita bisa menyelesaikan bacaan Alkitab kita, dan juga pada saat yang bersamaan juga bagian-bagian dari firman Tuhan yang kita baca, apa yang kita bisa renungkan bersama-sama. Tentunya sekali lagi ketika suruh jemaat Tuhan kita membaca, pastilah juga ada berkat kekayaan rohani yang saudara-saudara bisa petik, bisa pelajari bersama-sama. Dan saya juga akan membagikan perenungan bagian firman Tuhan sesuai dengan apa yang kita bisa pelajari bersama-sama. Dan saat pagi hari ini kita akan melihat, yaitu diambil dari Mazmur pasal yang ke-65. Kalau kemarin kita lihat tentang perasaan dekat, tenang dekat Allah, bahwa hanya Dia yang bisa memberikan ketenangan kepada kita saat segala sesuatunya, dunia, saudaraku, situasi yang ada, beban yang ada, tantangan juga yang ada, bisa memberikan, terkadang ingin membuat seorang tidak tenang. Tapi kalau di dalam Tuhan, maka apapun boleh terjadi, situasi apapun boleh terjadi, tetapi ketenangan Tuhan akan diberikan kepada kita karena Dia memberikannya melalui di dalam hati kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus dan yang melalui setiap firman Tuhan yang kita dengar. Dan saat pagi hari ini kita akan lihat dalam Mazmur pasal yang ke-65. Saya akan bacakan dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6, dan ini juga adalah sebuah nyanyian dari Daud. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Ayat yang kedua, bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasar. Ayat yang ketiga, Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan, Engkau menjauh kami, ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh. Nah, saudara yang terkasih, bahwa mari coba kita akan lihat dan pelajari pengalaman iman, bahkan juga apa yang diucapkan, disampaikan oleh Daud ya kepada Tuhan dalam sebuah pujian, dalam sebuah nyanyian syukur kepada Tuhan. Saudaraku, bahwa kalau kita perhatikan ayat-ayat ini dari ayat pertama sampai 6, bahkan dalam Mazmur pasal 65, kita dapati bahwa pemazmur memberikan kemuliaan kepada Allah. Dan seperti apa dia memberikan kemuliaan kepada, bahwa memang hanya Dialah yang layak menerima setiap pujian, memberikan kemuliaan hanya kepadanya. Saudaraku, yang kalau kita lihat di situ, bahwa yang pertama yaitu dengan rasa syukur yang penuh kerendahan hati. Ya, jadi dia memberikan kemuliaan kepada Allah yang layak, yaitu dengan rasa syukur. Rasa syukur yang dalam kerendahan hati. Saudaraku, bahwa syukur, ucapan syukur ini sangat penting juga kita sebagai orang yang percaya untuk kita ucapkan, sampaikan kepada Tuhan. Kita bersyukur atas segala apa yang Tuhan telah lakukan, kerjakan dalam setiap kehidupan kita, pertolongannya, rahmanya, setianya, bahkan di dalam kesulitan sekalipun kita tahu di sana ada satu hal yang baik yang Tuhan kerjakan. Karena itu kita mengucap syukur karenanya. Alkitab juga mengatakan mengucap syukurlah
senantiasa, sekali aku katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam segala hal kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam keadaan yang rasa-rasanya ingin merebut ketenangan kita, tapi kita tahu karena dalam Tuhan kita mengalami ketenangan oleh sukacita yang Tuhan kerjakan, Roh Kudus kerjakan dalam setiap hati kita. Karena itu kita mengucap syukur karenanya. Ya, dan dengan ucapan syukur itu berarti kita juga menyanyikan pujian kepada Tuhan, menyanyikan syukur kepada Tuhan, syukuri atas setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu yang dilakukan oleh seorang pemazmur ini, Mazmur Daud. Jadi memberikan kemuliaan kepada Tuhan dengan rasa syukur, ya, dalam kerendahan hati, ya, bukan dalam dirinya di hadapan Tuhan, tapi dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, bahwa dia datang dan memberikan pujian syukur kepada Tuhan. Saudaraku, kerendahan hati juga sangat penting bagi kita, bahwa kata firman Tuhan, Tuhan mengasihani orang yang rendah hati tapi menentang orang yang congkak. Apa yang kita bisa banggakan dalam kehidupan kita? Segala apa yang kita miliki, bahwa semua ini datang daripada Tuhan. Ya, kalau kita mengerjakan bagian kita, maka Tuhan juga akan mengerjakan bagiannya dalam setiap kehidupan kita. Dan saudara yang terkasih, sangat penting untuk kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Yang berikutnya, saudaraku, dengan kesetiaan yang tulus, kepadamulah orang membayar nasar, maksudnya korban yang dinasarkan pasti dipersembahkan, dan kepadamulah orang membayar nasar. Ya, jadi apa yang sudah dinasarkan, apa yang sudah digerarkan kepada Tuhan, maka pemazmur ini, saudaraku, ketika dia mengucapkan nasarnya, janjinya kepada Tuhan, maka seperti yang diucapkan, seperti itu yang dilakukan. Ya, jadi apa yang disampaikan pada Tuhan, itu yang dilakukannya juga. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi nasar kita, apa juga ketika yang kita janjikan kepada Tuhan, maka mari juga kita memberikan semuanya itu, ya. Jadi dengan kesetiaan yang tulus. Jadi dalam kesetiaan tulus membayar apa yang menjadi nasar, ya. Dan ini yang dilakukan oleh Daud, dan juga menjadi pelajaran bagi setiap kehidupan saya dan saudara, ya. Jadi dalam kesetiaan yang tulus, ya, memberikan kepada orang membayar nasar. Pokoknya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa ia memberikan kemuliaan kepadanya? Jadi dengan cara bagaimana dalam Mazmur ini dia memberikan kemuliaan kepada Tuhan? Dengan ucapan syukur, ya, dalam kerendahan hati, ya. Dan ini juga pelajaran bagi kita memberikan kemuliaan kepada, dengan cara apa? Dengan ucapan syukur kita. Itu merupakan sebuah hal yang kita bisa lakukan, memberikan pujian, kemuliaan baginya, ya, dan dalam kesetiaan yang tulus. Yang berikutnya, mengapa hal itu disampaikan? Mengapa ia memberikan kemuliaan? Kalau kita baca dalam sini, saudaraku, karena bahwa di ayat yang ketiga, karena ia yang mendengarkan doa kita. Karena Tuhan yang mendengarkan setiap doa kita. Doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan mendengar, dan Tuhan juga menjadi jawaban. Kalau kita tahu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa dalam pengalaman yang dialami oleh Daud ada begitu banyak hal, ya, bahkan sebelum dia menjadi seorang raja, maka dalam keluhan, dalam kesesakan, kadang juga ketika Saul, ya, mengutus orang untuk mengamati, ya, rumahnya, dalam segala keadaan dia selalu menyampaikan doanya, ya, kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan atas segala situasi yang dialaminya. Dan saudaraku, bahwa pada setiap waktu juga Tuhan juga mengajarkan kepada kehidupan kita untuk kita berdoa. Dan kita tahu juga, saudaraku, maka Tuhan mendengarkan setiap doa kita, dan tidak hanya mendengarkan, tetapi dia juga memberikan jawaban atas setiap doa. Dan lebih daripada itu, saudaraku, dalam doa permohonan kita, ya, bahwa di dalam doa untuk memohon supaya Tuhan memberikan kekuatan khususnya kepada kita, dan kita percaya, maka dia akan berikan kekuatan bagi setiap kehidupan kita dalam setiap apapun yang kita lakukan, ya. Jadi doa memohon kekuatan, perlindungan, kemenangan atas setiap situasi hidup yang kita alami. Bahkan ketika ada tantangan, ada situasi yang ingin merebut ketidaktenangan kita, maka dengan doa yang disampaikan, dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, maka kita percaya yang mendengarkan setiap doa kita. Jadi kalau kita baca juga dalam kitab bagian yang lainnya, saudaraku, apa yang kadang menghalangi setiap doa kita dengar, bahwa sesungguhnya
tangan Tuhan ya tidak kurang panjang untuk menjawab, dan juga pendengarannya tidak kurang tajam untuk dengar doa kita. Tapi yang merupakan pemisah antara kita dengan Allah kita adalah karena segala dosa dan kejahatan kita ya. Dan juga dalam Tawarik mengatakan bahwa untuk umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku mendengar dari surga dan memulihkan diri mereka. Saudara ini kasih Tuhan, Tuhan mendengar setiap doa kita. Tapi manakala juga ada pelanggaran, ada dosa, ada kejahatan dilakukan, dan Tuhan mengajar kita untuk kita berbalik dari segala tingkah laku yang jahat, dan kita mulai datang kepada Tuhan. Sungguh ini satu hal pengajarannya sangat baik sekali. Kita memberikan kemuliaan kepadanya karena ia mendengarkan doa kita. Karena juga berikutnya dalam ayat berikutnya, ia mengampuni dosa kita. Bila mana pelanggaran-pelanggaran melebihi kekuatan kami, engkaulah yang menghapuskannya. Daud dalam Mazmur pasal 51 situ kita melihat tentang pengakuan dosa waktu dia menghampiri Batsheba dan Nabi Nathan ya datang kepadanya ya dan menegur, dan saudaraku ketika diberitahukan kepadanya kesalahannya, maka dia datang dan mengaku di hadapan Tuhan. Mohon jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku ya. Jadikanlah hatiku tahir, kasihanilah aku, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmamu yang besar. Jadi ketika teguran firman Tuhan datang, maka dia segera merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon supaya Tuhan menghapuskan setiap dosa dan pelanggaran, mentahirkan kehidupannya dia. Dan kita tahu dialah Tuhan kita yang menghapuskan setiap dosa dan pelanggaran. Itulah kebahagiaan kita jadi orang yang percaya. Tapi bukan berarti karena dia akan terus menghapuskan mengampuni setiap dosa kita, dan itu artinya bahwa kita akan terus berbuat dosa mengulang sama. Terus dikasih bahwa kasih karunia Tuhan itu ada batasannya juga. Karena itu bukan artinya kita terus berbuat dalam hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi justru ketika kita sudah diampuni dalam dosa dan pelanggaran kita, sekarang bagaimana yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, tapi kita tahu saudaraku yang terkasih, karena dia yang telah menghapuskan setiap dosa pelanggaran kita. Itulah sebabnya kenapa pemazmur, kenapa Daud memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Dan itu juga menjadi sebab juga kita sebagai umat ketebusannya ini memberikan kemuliaan hanya kepada dia. Lalu kita perhatikan lagi, karena sambutan yang baik yang diberikannya kepada orang-orang yang melayaninya dan penghiburan yang mereka rasakan dalam bersekutu dengannya. Ya, jadi bahwa setiap orang juga yang melayaninya ada satu penghargaan yang diberikan. Dan itulah kita lihat dalam bagian kebenaran firman Tuhan bahwa apa yang dikerjakan, dilakukan semua, dan Tuhan memperhitungkan. Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang beri pertumbuhan, dan masing-masing akan menerima upah sesuai yang dikerjakannya. Jadi setiap kita juga yang telah ditebus, yang telah diampuni setiap dosa dan pelanggaran kita, berikutnya kita perlu tahu ada setiap tugas yang Tuhan berikan kepada kita, rencana Tuhan. Karena itu juga hidup ini juga sebagai alat Tuhan mau supaya menjadi alat di tangannya, persembahkan tubuh kita, dan kepada setiap kehidupan kita ada karunia-karunia Tuhan, ada kepercayaan-kepercayaan ilahi yang Tuhan berikan kepada kita. Dan dengan kepercayaan tersebut, dengan talenta tersebut, dengan karunia tersebut, kita melayani Tuhan sesuai dengan potensi apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan dimanapun kita berada, bagaimana kita melayaninya dan memuliakan namanya. Dan kita tahu apa yang kita lakukan, Tuhan memberikan penghargaan atas semuanya. Karena alasan seperti itulah Daud datang dan memberikan kemuliaan. Dan karena itu juga kita tahu bahwa Tuhan mengapresiasi setiap apa yang kita lakukan, kerjakan untuk rumahnya, untuk pekerjaannya. Bahkan lebih daripada itu, saudaraku, ada upah yang Tuhan siapkan bagi setiap kehidupan kita. Karena itu, saudaraku, firman Tuhan, janganlah hendaknya karena dia mengkendor, biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudaraku, biar setiap kehidupan kita ini terus giat dan lebih giat ya dalam Tuhan. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah kita tidak ada yang sia-sia. Apa yang kita lakukan, ya? Dan itulah yang alasan juga kenapa seorang yang bernama Daud, Mazmur ini kita lihat saudaraku bahwa ia memberikan kemuliaan kepadanya, karena setiap apa yang dilakukan, setiap pelayanannya, saudaraku, ia kata di sini sambutan yang baik atau Tuhan menghargai, ya, mengapresiasi dan juga menyediakan upah bagi kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa sebagai seorang pada saat itu tidak hanya sebelum dia menjadi raja, maka ketika sebelum dia menjadi raja,
Aku ada orang-orang dalam kesukaran. Dia kejar tukang piutang yang bergabung bersama dia. Bergabung kurang lebih sekitar 400 orang. Dan ia menjadi pemimpin mereka. Dan ia menggembalakan mereka. Ia melayani mereka. Ia mementor mereka. Dan saudara, kita perhatikan dari orang-orang yang tidak ada apa-apanya ketika berjalan bersama dengan Daud, dilatih, diajar, saudaraku, bahkan dibimbing, khususnya digembalakan, saudaraku, dan lihat apa yang Tuhan lakukan melalui kehidupan mereka. Jadi orang-orang yang akhirnya gagah perkasa. Dan ketika juga sudah menjadi raja, saudaraku, maka kita tahu pemimpin pada saat itu dalam pemerintahan tidak hanya dituntut dalam pemerintahan juga, tetapi bagaimana juga mereka menggembalakan umatnya. Ya, mereka menggembalakan, mereka membawa ke air yang tenang, ya, ke rumput yang hijau, supaya umat Tuhan ini dengan pemimpin yang takut akan Tuhan, maka saudaraku, itu juga diajarkan supaya umat Tuhan pada saat itu yang telah ditebus, yang dibawa keluar dari perbudakan sampai masuk ke dalam tanah perjanjian, dan Tuhan bawa mereka menetap ada di sana, supaya mereka terus ingat beribadah kepada Tuhan, tidak melupakan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka, ya. Dan itulah yang dilakukan oleh Daud. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita, mengingatkan kita bahwa hidup ini, waktu ini yang ada ini, saudara-saudara kita kasih, bahwa tubuh kita ketika kita persembahkan, maka tubuh ini bukan menjadi senjata kelaliman, tetapi menjadi senjata-senjata kebenaran. Dan hadirnya saya dan saudara ada di mana? Apa yang kita bisa lakukan? Apa yang kita bisa kerjakan selama waktu yang Tuhan beri kepada kita? Bahwa melalui kehidupan kita ini, nama Tuhan harus dimuliakan, nama Tuhan harus tinggikan, dan hidup ini juga sebagai alat untuk memuliakan, ya, namanya, melayaninya, ya, ikut terlibat bersama-sama dalam bagian-bagian yang kita bisa lakukan, baik dalam rumah Tuhan, di tempat pekerjaan, usaha kita, di keluarga kita, di bangsa kita, apa yang kita bisa lakukan, ya, untuk memuliakan namanya. Saudaraku, kata firman Tuhan bahwa apa saja yang kamu lakukan, perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, karena kamu tahu dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Kita lakukan semuanya seperti untuk Tuhan, ya, baik di dalam hubungan anggota-anggota keluarga, ya. Dan berikutnya, apa saja yang kita lakukan seperti untuk Tuhan, karena Dia yang akan memberikan upah bagi setiap kehidupan kita. Lalu berikutnya, karena pekerjaan kuasanya yang mulia yang dikerjakan atas nama mereka. Ya, di ayat yang ke-6, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh. Saudaraku, perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan. Jawab. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang Tuhan kerjakan. Bahwa ketika Tuhan telah memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya ajaib, dan di dalam perjalanan kehidupan kita ini sebagai orang percaya dalam menantikan kedatangannya pada kali yang kedua, maka pada saat itu juga, saudaraku, terus Tuhan akan menyatakan perbuatan-perbuatannya bagi setiap kehidupan kita, bahkan dengan dalam keadilan, menghakimi dengan adil. Terkadang mungkin saudara kita mengalami perlakuan yang tidak adil, ya, rasanya mengalami seperti yang dialami oleh Daud ini, saudaraku. Dia sudah hidup dalam kebenaran, dia tidak melakukan apa yang dikerjakan, bahkan lebih daripada setiap tugasnya, saudaraku. Tetapi justru, saudaraku, maka bagaimana Saul ingin melenyapkannya, ya. Bahkan juga dia mengatakan bahwa saya tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orangnya Saul itu, sehingga kenapa Tuanku harus mengejarnya. Tapi saudaraku, akhirnya dia minta keadilan kepada Tuhan, mohon dan menantikan waktunya Tuhan. Dan itu juga yang dikatakan dalam Mazmur ke-37, ya, nantikanlah Dia, ya, dan Ia akan menunjukkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi Dia akan menjadi pembela. Jangan marah karena orang yang berbuat fasik, ya. Jangan marah terhadap mereka yang mencapai keberhasilan oleh karena kefasikan. Tetapi kita menantikan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Dan seperti itu juga pada hari ini, saudaraku, bahwa Ia akan terus menunjukkan perbuatan-perbuatan yang dahsyat atas kehidupan kita. Dan kita itulah menjadi kita, iman kita, pengharapan kita, bahwa Tuhan yang manggil kita tetap setia. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kan sampai selamanya. Waktu yang lalu Tuhan menolong kita. Pada hari ini pun Tuhan menolong kita. Apapun yang kita alami. Dan Dia akan terus, saudaraku, memberikan keadilan. Dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pengajaran firman Tuhan saat pagi hari ini kepada kehidupan kita. Kita diajar oleh Daud untuk memberikan kemuliaan kepada Dia dengan ucapan syukur kita, bahkan dengan dalam kesetiaan. Mengapa kita melakukan hal semuanya itu? Karena Ia mendengarkan setiap doa kita, mengampuni dosa kita, bahkan setiap kita yang melayaninya, saudaraku, maka Ia menyambut dengan baik, menghargai setiap apa yang kita lakukan.
bahkan persiapkan upah bagi kehidupan kita, mempersiapkan upah bagi kehidupan kita, bahkan juga saudaraku dikasih oleh Tuhan di dalam ayat yang ke-6, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan di dalam keadilan, Tuhan senantiasa menjawab kita. Mari tetap yakinkan kehidupan kita kepada Tuhan, tetap kuat, tetap percaya, melangkah bersama dengan Tuhan. Selalu ada pernyataan Tuhan, selalu ada pertolongan Tuhan, selalu ada pintu yang terbuka kemenangan Tuhan. Karena itu kata firman Tuhan, berdiri teguh, jangan goyah, dan lihatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena Kristus sudah memberikan kemenangan kepada kita dari kematian karena dosa. Ya, itu yang Kristus lakukan, berikan kemenangan berdasarkan atas semua itu, berdasarkan atas karya Kristus. Kita berdasarkan kepada itu, maka saudaraku berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena kita tahu dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah kita tidak sia-sia. Puji Tuhan, Tuhan berkati setiap kehidupan kita saat pagi hari. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami kembali belajar kebenaran firman-Nya Tuhan. Bahwa hidup ini harus terus memberikan kemuliaan kepadamu ya Tuhan. Dengan ucapan syukur kami ya Tuhan. Dengan dalam kesetiaan ya Tuhan. Karena apa yang telah Kau lakukan bagi kami ya Tuhan. Bahwa Engkau terus mendengar, menjawab setiap ya Tuhan doa-doa kami ya Tuhan. Engkau mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Penghargaan Tuhan atas setiap apa yang kami lakukan. Dan juga dengan keadilan Kau menjawab kami ya Tuhan. Dan perbuatan yang dahsyat Tuhan terus nyatakan bagi kami. Kami bersyukur karena apa yang Tuhan lakukan. Terima kasih sampai pada hari ini Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru ini. Kami bersyukur kepadamu. Pernyataan juga Tuhan terus akan Tuhan nyatakan bagi seluruh umat-Mu pada hari ini Tuhan. Pada pagi hari ini. Dalam setiap langkah mereka. Dalam pekerjaan. Dalam usaha mereka. Dalam pendidikan. Dalam rumah tangga. Dalam setiap apapun. Tuhan yang menjadi pertolongan. Tuhan ada pergumulan dan tantangan. Tapi kami percaya. Mata Tuhan. Tangan Tuhan. Pertolongan Tuhan selalu ada bagi kami. Bersyukur pagi hari ini kami bersyukur dan terima kasih. Terima kasih buat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati semua kita saat pagi hari ini dan Shalom.